Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Soleh Marwani di kajian yang ke-23. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة من حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh wa asatidz ma'had pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'had langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu hadirin hadirat, di kajian yang ke-23 ini kita akan membahas tentang syarat sah salat yang ke-8 dan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thaminu an takuna al-mar'atu naqiyatan minal haidhi wan nifasi. Al-thaminu, syarat yang ke-8, antakunal mar'atu, bahwa wanita yang akan sholat, naqiyatan, harus bersih, minal haidhi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Fal haidu wan nufasa'u, maka wanita yang sedang haid, wan nufasa'u, dan sedang nifas, la tasihhu sholatuhuma, salat mereka tidak sah, wala qada'a alaihima, dan juga tidak wajib mengqada. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Minhaj Al-Qawim Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah menjelaskan bahwa dalam kondisi haid atau nifas, seorang wanita dituntut meninggalkan sholat. Karena itulah ia haram mengqadanya, tetapi konon katanya hanya sekedar makruh. Bila mengikuti alur pendapat yang mengatakan bahwa mengqada salat bagi wanita yang haid dan nifas adalah makruh, dan mereka nekat mengqadanya juga,
maka menurut pendapat yang mu'tamad, sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak yang tidak berpahala. Berbeda dengan puasa, wanita yang mengalami haid dan nifas berkewajiban mengqadha puasanya. Sisi perbedaan itu adalah bahwa sholat adalah kegiatan yang berulang setiap hari sebanyak 5 kali, sehingga mengqadhanya merupakan sebuah kerepotan yang memberatkan. Sementara puasa tidak demikian, sebab kewajiban itu hanya berlaku setahun sekali. Hal ini berdasarkan athar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i sholati. Artinya kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Fa in dakhala al-waqtu wa hiya tahiratun fa tara'a 'alaiha al-haidu wan nifasu ba'da an madha ma yasa'u wajibati tilka sholati wajaba 'alaiha qada'uha. Fa in dakhala al-waqtu, dan bila waktu sholat sudah masuk, wa hiya tahiratun, sedangkan wanita itu masih dalam keadaan suci, fa tara'a 'alaiha al-haidu wan nifasu, lalu muncul, keluarlah darah haid dan nifas, ba'da an madha ma yasa'u wajibatil kassolati, sesudah berlalunya waktu yang memuat untuk melaksanakan hal-hal yang mewajibkan sholat, wajaba 'alaiha qada'uha, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Maksudnya, seorang perempuan yang menunda pelaksanaan sholat selama masa yang cukup untuk melaksanakan sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti bersuci dan tayamum yang tidak bisa didahulukan dari waktu sholat, serta menutup aurat, lalu keluar darah haid atau nifas, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Artinya, ketika sudah masuk waktu zuhur, perempuan itu tidak langsung melaksanakan sholat. Dia menunda-nunda karena masih capek, tidur dulu, kemudian jam 2 baru melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, keluar darah haidnya, maka sholat zuhur tersebut nanti setelah selesai haid wajib ia qadha. Begitupun sholat-sholat yang lainnya. Wa idzan qadal haid wan nifasu wa lam ya'ud. Wa idzan qada'a, dan babila darah haid wan nifasu, dan nifas telah berhenti, wa lam ya'ud, dan tidak keluar lagi, maka terdapat perincian jawaban. Fa in kana fi waqti subhi awil zuhri awil maghribi walau baqiya minhu qadru ma yasa'u Allahu akbar wajaba qada'u dzalikal fardhi. Bila darah haid itu, fa in kana fi waqti subhi, apabila darah haid itu berhenti di waktu subuh, awil zuhri, atau berhenti di waktu zuhur, awil maghribi, atau berhenti di waktu maghrib, walau baqiya minhu qadru ma yasa'u Allahu akbar, sedangkan waktu yang tersisa dari waktu sholat tersebut hanya sekedar cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar, wajaba qada'u dzalikal fardhi, maka ia wajib mengqadha sholat fardu tersebut. Artinya, darah haid dan nifas yang berhenti di akhir waktu subuh menjelang subuh selesai baru berhenti, jadi 5 menit lagi subuh selesai, berhenti darah haidnya keluar, atau 5 menit lagi sholat zuhur habis waktunya baru dia berhenti haidnya, atau maghrib hampir selesai berhenti darah haidnya, maka ia hanya wajib
mengqadha salat di waktu tersebut dengan alasan bahwa salat tersebut tidak bisa dijamak dengan salat sebelumnya. Wa in kana fi waqtil asri awil isya'i walau baqiya minhu qadru ma yasau Allahu akbar wajaba qada'u dzalikal fardhi walladzi qablahu wa huwa adh-dhuhru awil maghribu. Bila darah haid dan darah nifas berhenti pada waktu asar atau isya, sedangkan waktu yang tersisa dari sholat tersebut hanya sekedar cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ia wajib mengqadha sholat fardu tersebut, dan begitu juga sholat fardu sebelumnya, yaitu zuhur atau maghrib. Darah haid dan darah nifas yang berhenti di akhir waktu sholat asar atau isya, di samping mewajibkan qada sholat di waktu tersebut, juga mewajibkan qada sholat sebelumnya, dengan alasan bahwa sholat-sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat sebelumnya dan adanya kesamaan uzur bagi kedua waktu sholat tersebut. At-tasi'u ayya'taqida anna salatal mafrudata allati yusalliha fardun. Syarat salat yang ke-9, ayya'taqida anna salatal mafrudata, bahwa seseorang harus meyakini bahwa sesungguhnya salat fardu 5 waktu yang ia kerjakan, allati yusalliha, yang ia kerjakan, fardun, adalah fardu. Syarat yang ke-9, dia harus meyakini bahwa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh yang ia kerjakan adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Definisi fardu adalah yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala karena ketundukan, dan orang yang meninggalkannya mendapat siksa. Faman yataqaddaha sunnatan aw khala qalbuhu 'anil aqidataini aw tashakkaka fil fardiyati lam tasihha salatuhu. Faman yataqadda, barang siapa yang meyakini bahwa salat fardu yang ia kerjakan sunnatan sebagai sunnah, aw khala qalbuhu, atau ia mensunyikan hatinya, anil aqidatain, dari kedua keyakinan itu, yaitu fardu atau sunnah. Dia tidak meyakini fardu, tidak meyakini sunnah, atau tasyakkaka fil fardiyati, atau meragukan kefarduan salat, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Ketidakabsahan salat orang-orang yang meyakini salat fardu sebagai sunnah atau mensucikan hatinya dari kedua keyakinan fardu atau sunnah, atau meragukan kefarduan sholat itu, baik dilakukan oleh kaum intelek maupun orang awam, dengan alasan bahwasanya meyakini kefarduan sholat adalah persyaratan sah ibadah bagi keduanya, bagi kaum intelektual maupun orang awam. Pengertian awam dalam hal ini adalah wa huwa man lam yumarisil ilma walau bainal ulama'i, bahwa orang awam itu adalah man, seseorang atau orang-orang, lam yumarisil ilma, yang mengerjakan sesuatu tidak dikerjakan dengan ilmu pengetahuan, walau bainal ulama'i, meskipun ia tinggal di lingkungan orang-orang alim. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamadan thayyiban barakan fi hamdan yafi na'amhu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'azim sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.